Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pertemuan kali ini kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas pada kali ini. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi keanekaragaman hayati. Apa yang Anda ketahui tentang penerapan biologi dalam kehidupan masa kini? Jika kalian mencari atau menggelitik lebih dalam lagi, pasti banyak sekali penerapan biologi dalam kehidupan masa kini. Selanjutnya, tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman atau biodiversitas atau biodiversity adalah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkatan gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 menyatakan bahwa keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lainnya, serta kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Ini mencakup keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, dengan ekosistem. Selanjutnya, keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen adalah materi genetik pembawa sifat. Keanekaragaman gen dalam satu spesies ini menghasilkan varietas. Misalnya, yang tertera pada gambar tersebut adalah varietas mangga. Dalam mangga ada mangga harum manis dan ada mangga Indramayu. Antar spesies dapat melakukan perkawinan dengan menghasilkan keturunan yang fertil. Selanjutnya ada keanekaragaman jenis. Ada beraneka ragam spesies atau jenis. Misalnya pada rumput dan pada jagung, dua organisme dikatakan berbeda spesies jika tidak dapat melakukan perkawinan, atau dapat melakukan perkawinan tetapi tidak menghasilkan keturunan yang fertil. Selanjutnya, keanekaragaman ekosistem. Interaksi antara organisme dengan lingkungan biotik dan abiotiknya ini membentuk yang namanya ekosistem. Ada beraneka ragam ekosistem, misalnya ekosistem hutan hujan tropis, hutan bakau, padang rumput, sawah, kebun, dan laut. Selanjutnya, keanekaragaman ekosistem ini dibagi menjadi dua. Ada ekosistem perairan dan ada ekosistem darat. Ekosistem perairan meliputi air tawar seperti lentik, tenang, contohnya danau dan rawa. Lotik mengalir, contohnya sungai dan air terjun. Air laut, contohnya laut dalam, terumbu karang, estuaria, padang lamun, hutan mangrove, pantai pasir, dan pantai batu. Ekosistem darat meliputi hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, dan juga tundra. Ekosistem perairan, komponen biotik terdiri dari plankton, bergerak secara pasif, contohnya fitoplankton dan zooplankton. Nekton bergerak aktif, contohnya ikan dan katak. Nouston mengapung, contohnya serangga dan teratai. Bentos di dasar perairan, contohnya udang, kepiting, dan cacing. Perifiton melekat pada organisme lain, contohnya ganggang dan siput. Zona perairan air tawar dibagi menjadi 3 zona: litoral, limnetik, dan profundal. Zona
perairan air laut, meliputi Fotik, Twilight, Aphotic, Littoral, Neritik, Batial, Abyssal. Selanjutnya ada ekosistem darat, meliputi hutan hujan tropis, terdapat di daerah Khatulistiwa dengan curah hujan 200 sampai 450 cm per tahun. Matahari bersinar sepanjang tahun. Pohon-pohon tumbuh tinggi membentuk kanopi, dan di dasar hutan ditumbuhi semak dan herba. Terdapat tumbuhan merambat atau liana dan tumbuh epifit. Selanjutnya, sabana. Terdapat di daerah tropis, merupakan padang rumput yang diselingi pohon-pohon. Curah hujannya 90 sampai 150 cm per tahun. Tumbuhannya meliputi rumput, eukaliptus, akasia, dan gebang. Padang rumput terdapat di daerah subtropis hingga beriklim sedang. Curah hujan 25 sampai 50 cm per tahun, tetapi ada juga yang 100 cm per tahun. Gurun adalah padang pasir luas tandus. Curah hujan kurang dari 25 cm per tahun. Tumbuhannya tergolong xerophyt. Hutan gugur terdapat di daerah yang mengalami 4 musim. Curah hujan 75 sampai 100 cm per tahun. Tumbuhannya berdaun lebat. Selanjutnya ada taiga. Terdapat di daerah antara subtropis dan kutub. Tumbuhan dominan berdaun jarum atau konifer yang hidup sepanjang tahun. Selanjutnya ada tundra. Terdapat di daerah kutub atau di puncak gunung tinggi bersalju. Tumbuhannya didominasi oleh lumut dan lichen. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kekayaan flora dan fauna serta mikroorganisme di Indonesia. Ada berapa banyak sih keanekaragaman hayati yang dimiliki di Indonesia ini? Penyebaran flora di Indonesia ini terbagi menjadi dua menurut para ahli. Yang pertama menurut Van Welzen dan Slick, ya, flora dataran Sunda atau daerah oriental ini meliputi wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Selanjutnya, flora dataran Sahul atau daerah Australia meliputi wilayah Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara serta Papua. Selanjutnya, flora di daerah tengah Wales atau daerah peralihan meliputi wilayah Sulawesi. Selanjutnya menurut F.W. Junghan, nah ini ada beberapa tipe-tipe ketinggian bahwa 0 sampai 650 meter ini merupakan dataran rendah pantai dan hutan mangrove. Ada juga ketinggian 650 sampai 1500 meter, lalu ada 1500 sampai 2500 meter, lalu ketinggian di atas 2500 meter. Nah, ini dia peta penyebarannya. Bisa kalian lihat ya, ada peta dengan gambar dataran Sunda dan ada peta dengan nama Sahul. Selanjutnya, fauna di kawasan Indonesia Barat. Daerah ASEAN atau Barat ini ciri-ciri satwanya adalah banyak mamalia berukuran besar, ya, seperti gajah dan badak, serta hewan langka dan endemiknya seperti badak bercula 1, bekantan di Kalimantan, dan juga
Jalak Bali. Selanjutnya fauna kawasan peralihan. Contoh hewannya ini banyak sekali hewan langka dan endemik seperti babi rusa, anoa, tarsius, dan burung maleo. Selanjutnya fauna kawasan Indonesia Timur. Hewannya antara lain mamalia berukuran kecil termasuk mamalia berkantung seperti kanguru, kuskus, dan oposum. Serta hewan langka dan endemiknya seperti burung cendrawasih yang ada di Papua dan Komodo yang berada di Pulau Komodo. Selanjutnya, fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, ini bisa dijadikan sumber pangan. Selanjutnya, obat-obatan. Selanjutnya, kosmetik. Selanjutnya, sandang. Contohnya buat dijadikan baju. Selanjutnya ada papan yang bisa dijadikan rumah. Serta ada aspek budaya. Selanjutnya ada plasma nuftah. Adalah bagian tubuh tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat. Manfaatnya merakit varietas unggul suatu spesies. Selanjutnya, usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Menghilangnya keanekaragaman hayati ini disebabkan oleh hilangnya habitat. Mungkin karena penebangan liar, pencemaran tanah, air, udara, serta perubahan iklim, eksploitasi tanaman dan hewan secara brutal, adanya spesies mendatang, dan industri pertanian dan hutan. Selanjutnya ada beberapa konservasi, yaitu konservasi in situ adalah upaya pelestarian alam yang dilakukan di habitat aslinya seperti cagar alam, suaka magar satwa, cagar biosfer, serta taman nasional. Selanjutnya ada konservasi ex situ adalah upaya pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya seperti contohnya kebun koleksi, kebun plasma nufta, kebun raya, taman safari, dan kebun binatang. Nah, ini adalah daftar-daftar satwa liar yang dilindungi oleh Republik Indonesia yang sudah tertera di dalam Undang-Undang Dasar. Dan ini adalah flora yang dilindunginya. Selanjutnya kita menuju ke klasifikasi makhluk hidup. Apa sih klasifikasi itu? Klasifikasi merupakan pengelompokan makhluk hidup menjadi lebih sederhana sehingga mudah untuk dikaji. Nah, ini adalah tokoh klasifikasi. Dia ini adalah seorang tokoh botani yaitu Carolus Linnaeus. Di dalam klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan kelompok besar hingga kelompok kecil yang disebut dengan takson. Ya, selanjutnya sistem klasifikasinya ini ada sistem alamiah, artifisial atau buatan, filogenik, serta
modern. Selanjutnya tingkatan takson dalam klasifikasi, urutannya dari tinggi ke rendah. Seperti kingdom atau kerajaan, filum, klasis kelas, ordo bangsa, famili suku, genus marga, spesies atau jenis, dan varietas atau ras. Selanjutnya, tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beragam. Nah, ini ada contoh penulisan ilmiah yang dimana ada tulisan miring itu jika ditulis menggunakan komputer atau menggunakan laptop, dan garis itu jika ditulis menggunakan tangan. Selanjutnya, perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Ada sistem 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom, 6 kingdom, 8 kingdom, dan sistem 3 domain. Nah, di sini sudah ada contoh tentang kunci determinasi. Ya, ini bisa kalian lihat. Ada 1A tidak bertulang belakang, 1B mempunyai ruas tulang belakang. 1A berarti 2, 1B berarti 3. Kita lihat 1A 2. 2A tubuh lunak, kaki tidak berbuku-buku. Jadi dikelompokkan ke dalam moluska. Sekian pembahasan pada kali ini. Tetap jaga kesehatan, makan yang sehat dan bergizi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.